Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari berita di sini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Yaitu apa? Yaitu Bahlil di sini bahkan setidaknya meminta jatah anggaran kementerian ditambah pada tahun 2025. Nah, di sini bukannya ditambah, di sini malah ada berita yang cukup menggelengkan kepala ya. Yaitu di sini Bahlil protes anggaran Kementerian Investasi dipotong, ancam turunkan target investasi 2025. Di sini bahkan tidak hanya Kementerian Investasi saja yang dipotong anggarannya. Bahkan kalau kita lihat dari sini misalnya, yaitu bahkan anggaran dari Kementerian PUPR di sini bahkan juga ya turun menjadi 75 triliun. Bayangkan pada waktu lalu bahkan Kementerian PUPR di sini setidaknya ya meminta anggaran 212 triliun, tetapi di sini malah bukannya naik malah turun menjadi 75 triliun. Ya memang karena ya kita memang harus beradaptasi ya dengan pemerintahan baru. Kemungkinan juga ada program-program unggulan yang akan direalisasikan lah pada tahun 2025. Nah, jadi di sini memang ada program-program yang memang harus difokuskan di sini. Jadi banyak di antaranya yaitu di Kementerian PUPR, bahkan juga anggaran pada tahun 2025 anjlok, dan bahkan tidak hanya Kementerian PUPR tetapi juga di Kementerian Investasi juga menurun. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira menurunnya itu seperti apa? Apakah banyak atau cuma sedikit? Kalau kita lihat dari Kementerian PUPR di sini menurut saya sangat wow sekali. Hampir setengahnya yaitu turun. Pada waktu lalu kalau tidak salah itu di 2023 misalnya anggaran di situ kalau tidak salah 135 triliun, dan pada tahun 2025 kepengennya sih ditambah 212 triliun, tetapi hanya direalisasi 75 triliun. Nah, di sini Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan protes saat membahas terkait pagu indikatif tahun anggaran 2025 dalam tahapan kerja bersama Komisi 6 DPR. Dia menyebut anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian BPN Bappenas sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban kerja untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada tahun 2025. Adapun pagu indikatif Kementerian Investasi pada tahun 2025 mencapai 681 miliar. Menurutnya angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA 2024 sebesar 1,2 triliun dengan target investasi 1.600 triliun. Sementara dengan pagu indikatif yang diberikan untuk tahun depan, target investasi yang diberikan sebesar 1.850 triliun. Namun apa yang terjadi? Saya tidak bermaksud untuk mengeluh. Saya hanya memberitahukan satu diskursus. Kalau tanggung jawab naik, idealnya beban anggaran harus naik, ujar Bahlil dalam raker bersama Komisi 6 DPR pada 11 Juni. Nah, jadi di sini tidak hanya ya Kementerian PUPR saja yang dipotong, melainkan juga yaitu anggaran Kementerian Investasi juga ikut turun dan juga dipotong. Bahkan kalau kita lihat dari sini yaitu curhatan hati ke DPR, anggaran 2025 menurun. Otorita IKN minta tambah 29 triliun. Nah, bahkan di sini juga Wakil Kepala Otorita IKN PLT di sini yaitu Raja Juli Antoni bahkan juga meminta tambahan anggaran naik di sini menjadi 29,8 triliun. Nah, di sini Wakil Kepala PLT Otorita Ibu Kota Raja Juli menyusulkan anggaran tambahan sebesar 29,8 triliun. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR membahas RAPBN 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, dan evaluasi anggaran 2023. Terdapat usulan tambahan anggaran 2025 sebesar 29,8 triliun dari 6 deputi teknis, kata Raja di Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada 10 Juni. Raja menjelaskan usulan penambahan anggaran itu digunakan untuk berbagai hal, diantaranya pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke Otorita IKN, kemudian untuk membangun infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025 dan seterusnya, serta menyediakan teknologi kota pintar. Kalau kita ketahui pada tahun 2024 di sini bahkan Kementerian Keuangan Sri Mulyani sudah menggelontorkan ya setidaknya 40 triliun yaitu untuk membangun ibu kota Nusantara di sini. Nah,
memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana di Kementerian PUPR bahkan setidaknya meminta anggaran 212 triliun. Di situ bahkan bukannya naik melainkan malah turun menjadi 75 triliun. Bayangkan dengan pembangunan yang sudah dikerjakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai bendungan, bandara, jalan tol dan lain sebagainya. Di situ juga bahkan maintenance-nya membutuhkan anggaran yang cukup fantastis. Tetapi bukannya naik di sini melainkan tambah turun. Wah, di sini kemungkinan akan ya setidaknya membuat pusing ya, itu anggaran Kementerian PUPR turun. Nah, dari sini bahkan dari berita Republika, Kemenku prediksi anggaran IKN di sini melonjak hingga 30 triliun. Nah, di sini pada tanggal 22 Maret 2023. Wah, padahal juga sudah 40 triliun ya kalau tidak salah ya. Di sini Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran pembangunan ibu kota negara melonjak 30 triliun. Adapun pagu anggaran ibu kota baru pada tahun 2023 sebesar 23 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ISA mengatakan naiknya anggaran ibu kota disebabkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta tambahan anggaran sebesar 8 triliun. Adanya tambahan ini juga sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin meminta persiapan tanah bagi para investor. Ya, jadi di sini memang kita harus ya setidaknya beradaptasi lah dengan pemimpin yang baru di sini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Pasti besok ketika Pak Prabowo menjabat pasti ingin tidaknya merealisasikan semua program-program unggulan. Itu program makan siang gratis, program susu gratis, internet gratis dan lain sebagainya. Menurut saya juga program-program dari Pak Prabowo Subianto juga perlu dikawal dan juga kemungkinan akan membutuhkan refocusing anggaran-anggaran tertentu. Ya, akhirnya anggaran-anggaran di kementerian lainnya ya ada pemotongan yang cukup fantastis, kemungkinan untuk dialihkan ke program prioritas dari Pak Prabowo Subianto. Ya, apalagi kalau kita lihat pembangunan di Indonesia di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga sudah sangat masif ya dari pelosok negeri, dan kemungkinan besok itu ketika Pak Prabowo dan Gibran menjabat, pembangunan sudah tidak difokuskan lagi dan lebih mementingkan yaitu program-program unggulan dari Pak Prabowo Gibran di sini. Apalagi juga masyarakat di sini sangat berharap lah program dari Pak Prabowo Gibran, khususnya program makan siang gratis dan program susu gratis dapat direalisasikan. Ya, setidaknya bisa langsung dinikmati lah oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan. Nah, jadi di sini memang cukup mengejutkan sekali ya, yaitu ketika akan berganti di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, bukan hanya anggaran dari Kementerian PUPR yang dipotong, tapi juga dari Kementerian Investasi yaitu Bahlil Lahadalia juga anggarannya juga dipotong. Di sini kira-kira ya ada apa ya tiba-tiba ada pemotongan seperti ini. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama program unggulan yaitu program makan siang gratis dan juga program susu gratis.